Teman-teman yang pengen punya minat untuk bisa balapan mobil, nyupir mobil yang benar, boleh ke sini. Oke, halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, hari ini kita lagi ada di Eduton. Dari kemarin liputannya selalu mulu ya. Tapi kali ini berbeda, karena kali ini kita lagi ngeliput U23. Apa tuh U23, Jas? Ya, jadi U23 ya, sekolah akademi ya. Apa ya sebutannya? U23 Akademi. Jadi ini kita fokuskan untuk teman-teman berusia di bawah 23 tahun. Oh, berarti gue masih bisa dong? Masih, apalagi gue. Oh, sama ya? Gue 18 kan. Untuk bisa mengembangkan potensinya di bidang otomotif, roda 4 khususnya. Nah, di sini kita bikin semacam pelatihan terkait slalom ya, lebih cenderung ke slalom. Tujuannya tidak hanya untuk slalom, tapi untuk teman-teman semua bisa berkendara dengan aman, dengan mahir di jalan raya. Oh gitu. Jadi bukan diperuntukkan memang setelah ini bisa balap slalom gitu. Nah, tapi jadi kemahiran kita, di jalan raya betul, juga ya. Jadi memang jenjangnya kan kita menyaring lah ya, menyaring teman-teman yang masih muda nih, yang awam, yang pengen coba-coba slalom gitu ya. Pengen belajar slalom, kita ada tempatnya, ada wadahnya gitu. Jadi bisa ikutan di U23 Academy gitu. Jadi tujuannya kita lebih ke arah kita lihat nih bakat dan minatnya seperti apa teman-temannya. Terus kemudian kalau ada kejuaraannya, ada beberapa kejuaraan juga U23 Academy. Kejuaraan U23. Oh, kejuaraannya Ya, ada U23 ada. Akademinya ini. Iya, kurang lebih gitu. Kita salah satu akademi yang memang konsisten ya untuk mengadakan latihan setiap bulannya. Oke. Nah, kejuaraannya nih, kejuaraan U23 itu berbarengan nggak sama kejurnasnya slalom? Ya, jadi kejuaraan U23 itu akan berbarengan nantinya dengan kejurnas slalom. Oke. Gitu. Oke. Nah, terus apa namanya? Gimana sih nih misalnya gua nih, ponakan gua mau daftar. Itu caranya gimana? Semua orang bisa daftar atau emang ada klasifikasinya gitu? Enggak, jadi memang semua orang bisa daftar. Bisa dicek di Instagramnya u23academy.id. Oke, Nah, tuh di Instagram situ nanti kita kasih di bawah. Teman-teman bisa lihat ya informasinya kapan kita ada training. Kemudian ada 2 kelas juga, Chan. Oke. Ada basic dan ada advance. Oke. Nah, peserta-peserta basic ini walaupun belum bisa nyupir pun nggak masalah, ikut aja datang. Oh, bisa tuh ya? Bisa. Gitu. U23 tuh ya bahasanya ya sampai dengan 23 tahun. Artinya ya umurnya umur 12, 13 yang kira-kira sudah proper untuk bisa nyupir mobil, untuk nyampe ya gitu kurang lebih, boleh datang ikut. Anak gue 9 bulan bisa. Nah itu, jadi gue tahu arah lo, pasti anak lo kan masih 9 bulan. Jadi biar nggak salah persepsi, yang kira-kira sudah proper, udah tingginya cukup, Iya. bisa ngelihat, sudah feelingnya ada gitu, boleh ikutan. Oke, siap. Nah, kalau hari ini nih, ini lagi siswa-siswanya nih yang lagi kelas basic atau advance nih? Apa campur? Jadi hari ini ada 2 kelas. Yang Oke. pertama ada kelas advance ya di sini, kemudian ada kelas basic di situ. Oh, dipisahin ya tracknya ya? Dipisah. Kenapa dipisah? Karena memang dari balik lagi yang kayak tadi, kita kan mau melihat minat dan bakat, dan juga kita mau menyediakan wadah untuk minat dan bakat teman-teman. Apakah suka di dunia otomotif? Ada wadahnya di sini, bisa belajar balap gitu. Kayak Kak Ican kan, siapa tahu orang pengen jadi pembalap kayak Kak Ican gitu. Waduh, kan. nih apa namanya? Jadi pembahasannya seperti pembahasan kita kemarin tuh, balapan slalom ini rumit gitu kan. Ya. Jadi walaupun dibilang udah balap touring bertahun-tahun, tapi kalau emang nggak pernah latihan slalom, gue yakin pasti akan susah. Khususnya gue nih. Dan hari ini kayaknya gue bakal di-challenge nih tadi sama Anjas nih. Nah, jadi gimana tuh, Jas? Jadi kan Kak Ican ini kan udah balap udah berapa tahun gitu ya. Tapi Kak Ican belum pernah nyobain slalom. Ya, belum pernah. Waktu itu sih katanya kata Kak Ican, ngapain slalom, ngafalin soalnya gitu, mendingan balapan sirkuit, ada jalannya jelas katanya gitu. Enggak, itu bukan omongan gue kayaknya tuh. Ya jadi
Jadi buat sekedar informasi aja, slalom memang bisa dikatakan basic ya daripada olahraga otomotif roda 4. Kenapa? Karena kita di sini belajar bagaimana muter setir yang benar, ngerem yang benar, penggunaan rem tangan. Teman-teman mungkin sering kali lihat di rally ya, ada kalau belok pakai rem tangan untuk apa? Nah, itu kita akan jelasin di sini gitu. Jadi tidak semua mesti pakai rem tangan ya. Kalau bisa lihat, oh itu harus ditarik rem tangan biar ngepot itu. Enggak. Ada fungsinya rem tangan buat apa gitu. Iya. Nah, buat teman-teman ketahuin juga, Anjas nih bukan cuma juara nasional di slalom nih, tapi juara nasional juga di rally nih. Enggak, gitu, belum. Udah mau masuk WRC 2 katanya, bentar lagi. Amin. Ya kan, kemarin udah pesen mobil ya, WRC 2 ya? Iya. Amin aja deh, Chan. Yaris JR ya, Yaris. Iya, amin aja. Amin ya. Iya udah. Sekali sesi itu lo dari jam berapa sampai jam berapa, dan biasanya tuh per hari itu ada berapa siswa sih yang ikut dibatasin? Jadi gini, kita itu biasanya satu harian ya, one day course gitu sehari. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, di situ kita kalau yang basic itu kita belajar diawali dengan zigzag. Terus puter kanan, puter kiri, bikin angka 8 ya gitu. Berarti gue yang itu kali ya? Enggak, lu langsung soal aja. Aduh, pusing nah, ngapalinnya. Nanti sorenya teman-teman si basic tadi yang sudah mempelajari zigzag, muter kanan, muter kiri, akan kita berikan soal yang kira-kira mirip-mirip sama kejuaraan slalom. Gitu. Nah, kombinasi itu ada zigzag, puter kanan, puter kiri gitu. Nah, kemudian nanti kalau ketika sudah 3 kali mengikuti kelas basic, dia akan naik ke kelas advance. Kelas advance itu kita latihan simulasi seperti balap. Oh, berarti tracknya pun sama seperti balap? Kurang lebih. Nggak sama. Nggak sama? Exactly same nggak, cuman kurang lebihnya mirip-mirip lah. Oh, berarti gitu. Lumayan sulit ya? Nah, di sini juga artinya bukan, oh ikut U23 Academy, gue harus ikut balap. Nggak juga, mau latihan terus nggak masalah. Oh, gitu. Oke. Karena tujuan kita bukan untuk, apa namanya ya, tidak semata-mata bikin pembalap enggak, tetapi juga teman-teman yang pengen punya minat untuk bisa balapan mobil, nyupir mobil yang benar boleh ke sini. Oke. Nah, kita ngomongin daftar nih. Daftar itu berarti nanti ditentukannya itu masuk kelas basic atau advance itu setelah dites, atau memang dari awal misalnya kan bisa aja kan tiba-tiba dia ngerasa dia bisa nih. Nah, gue mau langsung daftar ke advance tuh bisa nggak tuh? Nah, kayak lo gitu misalkan. Kayak lo kan kelihatannya kan jago gitu kan. Kelihatannya. Ya. Nah, cuman kalau di kita tetap ikut basic dulu ya gitu. Kita lihat dulu gitu loh. Tetap artinya pembekalannya itu ada di basic. Tapi ketika sekali basic kita lihat skillnya oke, mau langsung ke advance boleh gitu. Oke. Kayak Kak Ican nih kan udah pro banget gitu di balap. Kak Anjas biasa begitu lebay emang. Ya. Nah, nih Kak Anjas. Dari belakang, finish di depan. Itu karena mesinnya kenceng, ya kan, beruntung punya mesin kenceng. Kalau mesin pelan nggak mungkin kayaknya. Ya, gitu Kak Ican. Ya, siap. Nah, terus nih Jas, kayak dalam sesi latihan ini kan gue lihat di setiap siswa tuh di challenge ya, diadu waktunya. Ini di kelas advance. Kelas advance itu kita kan balik lagi tadi kita bilang, ini simulasi seperti balap. Di sini ada beberapa ya, ada 8 orang gitu ya misalnya. 8 orang datang untuk ikut kelas advance, kita kayak try out lah gitu loh. Kita adain soal, kemudian soalnya dihafalin, kurang lebih teman-teman semua di sini peserta ngafalin soalnya, kayak kita balap kayak Ican pernah nonton balap muka slalom ya? Slalom ya. Orang ngafalin dulu jalan kaki, kemudian naik mobil, start. Nah, dihitung waktunya gitu kayak Ican. Pas jalan kaki dihitung? Enggak dong. Pas naik mobil. Kok jalan kaki kayak gitu? Slalom itu nggak gampang. Nggak gampang? Kenapa nggak gampang? Karena jalanannya tuh bukan seperti sirkuit yang kayak Kak Ican juara umum itu. Kan Kak Ican kan juara umum sirkuit kan. Mungkin teman-teman yang memang hobi balap juga, balap tuh ada banyak. Intinya balap tuh ada banyak. Ada balap sirkuit, ada rally, balap di tanah, ada juga slalom gitu ya. Ada sifatnya balapan rame-rame. Ada juga sifatnya time attack gitu. Nah, itu kecenderungan itu masing-masing orang tuh punya preferensi berbeda-beda. Jadi memang balap tuh banyak. Jadi si A suka ini, si B suka ini ya boleh. Itu sangat boleh banget. Asal itu positif ya kayak Ican. Betul. Kalau bilang suka sih memang makanan pun kita punya kesukaan masing-masing kan. Jadi, memang kalau pandangan gue juga sebagai walaupun gue suka balap touring sebenarnya kalau dibilang. Gue suka balap touring.
Tapi menurut gua balap slalom itu rumit. Karena kenapa? Mesti pakai otak. Nah, Gitu. Otaknya tuh lebih ekstra untuk ngapalin trek semua gitu kan. balapan ada kesulitannya, ya kan? Kayak balap touring, susahnya misalkan kayak Kaican, bisa dilihat tuh di YouTube-nya. Iya. Start dari belakang, finish di depan. Iya. Nah, slalom juga ada Pakai kesulitannya. easy mode tuh. Iya. Terus Sombong lu. ya, bener kalau main game pakai easy mode, bukan gua yang menggampangkan, enggak dong. Terus slalom juga, slalom ada kesusahannya. Kesusahannya apaan? Rutenya tuh dibikin pakai soal ya bahasanya. Iya. Ada patternnya gitu. Nah itu harus dihafalin. Iya, Gitu. iya. Itu kesulitannya di slalom. Jadi kita nggak punya bayangan ketika kita di dalam mobil. Iya. Gitu. Itu kesusahannya. Nanti Kaican boleh cobain. Iya, itu yang bikin gua Gitu. sebenarnya malas balap slalom juga. Suruh mikir, males. Ya, Iya. kalau nggak mikir ntar, aduh, ya gitulah pokoknya. Iya, suruh mikir masalahnya. Ya udah, nih nanti gua cobain nih. Gua pengen tahu seberapa sulit sih sebenarnya balap slalom. Mungkin gini kali. Ini kan udah pada di time ya. Terus bisa dibilang gua juga walaupun gua udah balap touring udah lumayan lama, bisa dibilang gua di sini juga masih basic, masih baru gitu. Jadi kira-kira time gua bakal bisa ngalahin teman-teman nih yang lagi sekolah atau gua malah lebih jelek daripada mereka. Kita lihat. Kalau gua lebih jelek ternyata memang bener rumit dan ternyata butuh sekolahnya, butuh belajar ya. Ini yang menarik, Chan. Nah. Pada saat umur lu di bawah sebelum 22 tahun, 23 tahun, ya. Sebelum 23 tahun ya kan, lu mungkin gue juga ada nggak yang kayak gini? Sekolahan gini? Nggak ada kan? Nah, itu. bener. Baru ini kayaknya. Ini tahun berapa? Pertama kali ada? Ada beberapa dulu sempat ada, cuman kan nggak konsisten ya? Belum mungkin ada minatnya kurang, jadi nggak ada lagi, terus ya akhirnya pindah ke ya pribadi sendiri gitu sekolahannya. Terus tapi kan yang untuk umum semua orang baru mau nyoba itu puji Tuhan kita bisa wujudin sekarang. Oke, siap. Nah, itu tadi semuanya bisa ikut dan nanti Instagramnya nanti kita kasih, tinggal cek di situ seperti apa paket-paket. Ada paket ya? Atau seperti apa sih? Paket ya? Ada levelnya lah. Oh, ada levelnya lah. Bahasa Inggris les kan ada level 1, level 2. Oh, iya ya, ada basic atau apa gitu. Lo beli ketoprak juga ada cabai 3, cabai 3. ya kan? Oh, iya, betul. Ya udah. Nanti tinggal ya ikutin gua, nanti gua bakalan coba nih di sela-sela ini kali ya, apa pas sudah kali ya. Iya. Nanti gua bakalan komen nanti sesulit apa balap slalom. Nanti ini kan teman-teman mau ngafalin soal. Nah, Ican boleh ikutan juga. Gue mesti ngikutin soal apa nggak? Iya dong. Oh nggak ya? Gimana sih? Boleh ya? Iya boleh. Oke. Nah ini kan ada kon merah, hijau. Itu maksudnya apa? Kon merah itu ada di kanan lo. Oh, kon merah ada di kanan? Iya. Kon hijau itu ada di kiri lo. Oh, oke. Kalau merah berarti belok kanan, hijau belok kiri. Kurang lebih begitu. Oh, oke. Nah Gitu. itu yang agak sulit juga tuh, mesti membiasakan gitu feelingnya. Siap, Pak Anjas. Saya akan terima tantangannya untuk melaksanakan ini. Boleh. Enggak, gue nggak nantang sih. Gua Oh, cuman lo nyobain aja gitu. Karena dulu saya tuh sama Kak Ican nih ada sejarah gitu. Lucu, Sejarah apaan? gitu. Saya ngeliat Kak Ican kan keren gitu, pembalap top dulu kan. Kerenan Kak Anjas lah, coba lihat tuh. Enggak, ya kan? zaman balap touring Kak Ican tuh loh. Wah, keren banget. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kayak Kak Ican jadi pembalap hebat, boleh dulu gabung ke sini. Nah, ya udah, siap. Nanti hubungin aja tuh di Instagramnya. Ya udah kita lihat yang Balapan terus tapi latihannya sekarang ya. Nggak balap. Hah? Balapan terus tapi jangan ikut Kak Ican nggak balap juga. Oh iya, jangan dong. Nah, nih tadi yang dibilang Anjas nih, sesi jalan kaki nih. Nih, ngapain nih Jas biasanya yang dilakuin ini? Nah, ini ada namanya soal. Oke. Nih Dylan nih, ini salah satu murid dari U23 juga. Oh, berarti di bawah 23 ya? Berapa umurnya? 16 tahun. Yaudah, kita beda setahun. Ini namanya soal, nanti dihafalin. Nah, Dylan, tolong ajarin Kak Ican. Nah, iya gimana jalurnya coba gimana tuh? Ngebacanya gimana nih? Ya, sambil jalan. Sambil jalan aja kita. Nah, kita mulai dari sini kan. Ada yang hijau sama yang merah nih. Iya. Di soalnya. Berarti yang hijau tuh selalu di kiri kita gitu loh. Oh, berarti ini kalau mobilnya posisinya di sini nih. Ini benar. Oh, bener nih ya. Sini ya. Berarti ini Terus? di kiri kita. Oke, ini kan, berarti ini merah nih. merah. Berarti kita kiriin dulu nanti baru belok ke sana. Oke, ini berarti kalau kayak gini nih hijau, merah. Hijau tuh berarti zigzag gitu kita ya? Zigzag, ya. Zigzag gitu. Terus soalnya nyampe ke yang ini. Sesini suruh Ini nih muter. kon 2 tuh yang mana ya? Kon 2 yang ujung sana. Oh, yang ini nih. Yang merah 2 tuh. Yang merah 2 ini. Iya. Oh, itu berarti ke sana terus Sana, muter lagi muter ke sini ya? iya. Kiri. Oke, ke kiri terus
ke sana ya? Iya, situ diputerin, Oh. masuk ke sini. Tapi kalau untuk kayak ngedonat kayak gini ini nggak mesti ada kon 2 ya? Enggak. Dari soalnya aja berarti ya? Dari soalnya aja. Oke. Karena kelebihan sih biasanya 2 kon, tapi ya tergantung soalnya juga sih. Oh, ini berarti nih kalau kita jalan kayak gini nih, kita simulasiin ya mobilnya ya? Iya, simulasiin misalnya. Jalannya kita juga zigzag juga gitu. Iya, imagine mobilnya di mana, Oh. kita kapan gas, kapan brake. Oke. Nah, terus kamu sendiri nih ikut apa namanya? Ikut latihan ini udah berapa lama? Latihan U23 ini kedua kali. Oh, kedua kali. Iya. Berarti ini sesi kedua nih berarti nih. Iya, ini sesi kedua, Oh. tapi in between sesinya ada juga latihan sendiri. Oke. Nah, terus tahu dari mana? U23. U23. U23 lihat pertama dari si sosial media, tapi juga dibilangin sama si Kanjas. Waktu itu udah kenal sama dia. Udah kenal ya? Iya. Terus kamu emang tertarik di dunia balapnya atau apa nih? Kenapa pengen ikut U23 ini? Sebenarnya sih ikutnya cuman lebih buat belajar buat diri sendiri ya, tapi ya kayaknya ngikut balapnya juga ada serunya gitu loh. Pengen Jadi, tapi? Pengen ya. Pengen ya? Iya. Awal-awalnya sih nggak terlalu. Oh, gitu? Cuman lama-lama ya. Oke, tapi orang tua dukung nggak? Iya, justru yang bikin ikut si papa. Oh gitu. Iya. Oh, keren. Tapi papa juga balapan juga? Nggak? Papa dulu iya pembalap rally. Oh, balap rally. Iya. Oh, berarti sering ikut juga dong? Papa balap rally. Masih aktif nggak papa balap rally? Udah enggak. Oh, udah nggak. Dulu pakai mobil apa tahu? Dulu pakai Subaru tapi lupa. Wih, mobilnya apa. mantap. Pakai Subaru ya. Biasa kayak gitu tuh. Biasanya kalau orang tuanya punya jiwa balap, biasanya nurun langsung ke anaknya. Nah, ini sekarang anaknya di usia 16 tahun udah mulai belajar slalom. Dan menurut gua sih untuk ngikutin rally itu mulai dari slalom itu langkah yang tepat ya. Karena memang teknik-teknik slalom itu banyak dipakai di rally, bener Iya, kan ya? apalagi dari belajar handling mobilnya juga kan. Belajar handling mobilnya ya? Itu juga bisa apply misalnya di jalanan. Kalau Oke. ada apa-apa kan lebih ke kontrol, Oke. nggak terlalu panik kan. Nah, nih kamu setelah ikutin 2 sesi nih, kesulitan apa yang kamu temuin? Ya kesulitannya sih ya di beda-beda soal ada kesulitannya sendiri ya. Oke. Di situ apalagi kalau lagi hujan gitu kan semua harusnya beda. Tapi ya Oh, oke. Tapi kalau dari kayak ngehandling mobilnya, ngapalin soalnya, susah nggak? ngehandling mobil sama ngafalin soalnya sih kebanyakan lumayan gampang. Tapi kalau misalnya soalnya complicated gitu kan suka bikin panik juga kan. Jadi mikirnya terlalu banyak. Tapi kayaknya sih stay calm aja sebenarnya. Nah, kamu sendiri nih udah masih basic apa udah advance? Udah advance pasti masuk sini, Iya, bener nggak? udah advance. Udah advance ya? Iya. Udah dua kali udah advance. Ini kemana nih kita? Ini bikin 8 sini. Oh, sini bikin 8 di sini. Itu nanti kiri. Oh, 8 ini ya, 2 kon ini ya? 2 kon ini. Oke. Siap. Soal apa? Soal yang tadi masih? Ini yang baru. Oh, soal baru nih. Oh. Nah, Nggak tahu sih. Cuman ikut-ikut terus aja sampai ada kompetisi bareng gitu. oh gitu. Iya. Siap. Nih mudah-mudahan ini deh bisa terus bertambah skillnya kan dengan ikut latihan kayak gini. Tapi ya kalau rame-rame gini kan juga kita bisa gimana? Bukan sekedar compare ya, tapi ya lihat oh dia begini, kita begini, kita bisa improve di sini. Lalu dari sini masuk. Oh, ini udah finish nih sini ya. Finish. Siap. Nah, ini gue juga nanti berarti nyobain track ini nih. Jadi gue mesti ngapalin nih. Gitu. Tapi seberapa penting menurut kamu nih untuk track survei? Untuk survei sih kayaknya penting banget ya, soalnya waktu itu pernah juga waktu ikut event, cuman baca langsung jalan, saya nggak sempet mapping. Ya bikin panik juga kan, jadinya pusing ya, bingung ya? Bingung waktu jalannya. Misalnya ada yang kita beloknya malah jadi kejauhan, soalnya kita belum sempet imagine mendingan sini. Oh, oke. Siap. Nah, ya udah kurang lebih kayak gitu. Nih tadi siapa namanya? Dylan udah ngikutin 2 sesi untuk latihan ini ya, U23 ya, latihan slalom. Dan nanti kita coba lihat teman-teman yang lain kira-kira pendapatnya seperti apa. Makasih. Oke, karena gue disuruh sama Anjas buat nyobain tracknya nih, jadi gue juga mau ngapalin dong, gue gak mau kalah nih sama anak-anak ini yang di bawah umur 23 tahun. Malu gue kalau kalah. Nah, Rere juga harus nyobain, jadi kita akan jalan bareng. Rere, ngapalin Rere sebelum mulai. Belum mulai kan ya? Belum ya?
Nah, ini jadi dari sini kita langsung ke... Nah, ini tadi akan dibilangkan dari start, kalau hijau tuh udah pasti posisi konnya sebelah kiri mobil. Kiri. Jadi kita masuknya dari sini nih, Re. Dari sini, set. Langsung kalau kita lihat tracknya nih, Zigzag ke kanan. ke kanan. Gitu. Nah, ini jadi kayaknya juga warnanya ini jadi ngebudahin kita buat tahu posisinya tuh harus masuk dari sebelah mana. Beda kan kalau di track udah jelas layout tracknya ada gitu, belok kanan atau kiri. Kalau ini kan emang dibentuk melalui kon-kon yang ditempatin sama Tim panitia acaranya gitu kan. Nah, terus nih balik lagi hijau. Hijau itu di sebelah kiri berarti, ya kan? Nih kita udah di sini, Re, posisinya, Re. Nih udah di sini, kiri. Set. Nah, di situ ada kon 2. Kon 2 ini muterin. Ke ujung dulu ya? Kenapa? Ke ujung dulu ya? Iya, sampai sini. Jadi dari sini set, ambil sini. Nanti gue bakal adu nih sama Rere nih, cepetan mana nih. Jadi Gua walaupun gak gue... jago. Hah? Gue gak jago. Enggak, bukan masalah jago apa enggak. Itu mau start ya kayaknya ya. Bukan jago apa enggak. Kita sama-sama nggak jago di sini masalahnya. Gitu lu kan dari balap. Iya, tapi beda. Balapan gua nggak kayak gini. Itu mau start bukan sih? Kayaknya mau start deh. Udah lining up. Oke, kita geser deh. Com, udah mau start ya, Com? Oke, kita lihat dari posisi sini. Ini udah ada yang mau muter duluan, kira-kira seperti apa. Nah, ini tracknya kayak gini nih. Nanti ditampilin langsung pakai efek tring gitu aja. Oke? Ini gue beneran harus turun nih gue nih. Hah? Harus turun gue. Oh iya dong. Aduh. Lo harus cobain. Harus cobain. Nggak pede gue. Lo kan nyobain balap touring belum kesampean. Nanti suatu saat gue pasti akan ngasih lo coba buat bawa mobil balap touring. Dan sekarang mumpung ada momennya buat lo cobain balap slalom, lo cobain dulu balap slalom. Nah, ini kita lihat nih yang muter nih seperti apa. Nah, tuh muter, saat tarik lagi handbrake-nya, saat muter. Oke, sebelah kiri, ke kanan, muter donat, mantap. Oke, terus ke situ, sebelah kiri, putar angka 8, sat. Masuk situ. Oke. Finish. Bisa dong. Ribet, Mas. Bisa dong, ah? Ribet. Ini belum ke soal balap beneran ya loh. Ini masih ya walaupun di situ basic tapi ini masih mudah lah menurut gue ya. Tapi nggak tahu nih mudahnya gampang kan nih. Gue sih bukan masalah belok-beloknya nih, ngapalinnya nih. Ngapalinnya yang ya bingung. bener. Nah gitu. Tapi kayaknya cukup sulit juga sih kalau kita nggak punya pengalaman ya untuk kayak gini gitu. Nah terus juga gue tuh kan pernah nonton ya, sempet viral gitu kan di jalan raya tuh ada yang mau coba slalom lah, bilangnya drifting. Padahal sih yang dipakai mobilnya front wheel, berarti kan slalom gitu kan. Tapi mobilnya nggak muter, jadi cuma nah itu daripada lo ganggu-ganggu jalan, bikin berisik, bikin kecelakaan ya kan. Mendingan lo ikut U23 kayak gini ya kan, lebih terarah, ada yang ngajarin, mobilnya juga udah disiapin secara khusus memang mobil untuk slalom, tracknya ada, yang ngajarin ada. Dan yang pasti lo balik dari sini lo bakalan dapat ilmunya. Jadi daripada di jalan raya, mendingan lo di sini. Nah ini kita lihat nih, ada yang muter lagi nih, tuh. Nah, yang disayangkan nih, gue pakai sepatu salah nih, sepatu gue tebel nih, sepatu skate nih. Harusnya kita biasanya balap itu pakai sepatunya khusus yang memang tapaknya tipis. Jadi kita bisa lebih feelingin dan biasanya tuh juga ini lebih fleksibel sepatunya. Maksudnya lebih flexing lah, supaya memang kaki kita juga bisa lebih lincah pada saat nginjak pedal gas, rem maupun koplingnya. Nah, cuma pakai ini ya udah deh, pakai sendal aja apa ya? Panyeker ya? Lu gimana, Re? Sepatu lu masih lebih enak, Re. Lu masih sepatu rendah. Enggak, nih sepatu gua tinggi segini. Iya, susah. Iya. Gitu. Ya udah, coba aja nanti lah. Siap.
serem juga. Serem gue. Hah? Serem gue. Nih, setelah lo ngeliat ini, apa yang buat lo serem menurut lo? Apa yang lo khawatirin? Gue takut blong. Hah? Takut enggak. blong. Kalau blong sih enggak. Kalau blong pun, lo nggak bakal kemana-mana. Karena ini treknya pendek dibikin, karena buat latihan. Dan lo cuma pakai gigi satu doang. Iya sih. Seberapa sih speednya nggak sejauh-jauh itu juga. Jadi menurut gue sih safety ya, aman banget gitu kan. Terus belum lagi kan di lapangan. Bener sih. Gitu. Sebelum-belongnya paling lo kesini. Ya gitu. ini trotoar ya Pak. Ya nggak apa-apa, paling lompat ya nggak. Mobil rally aja lompat. Nggak lah, aman lah kalau gue bilang sih. Kayaknya hari ini gue nggak jadi di challenge nih. Karena kebetulan memang hujannya gede banget. Ini tracknya masih dilihat tuh, masih basah banget. Jadi kita ganti sama ngebahas mobilnya aja nih gitu. Mungkin bisa ikut lagi kali Jas ya? Boleh, Buat ngerasain boleh, ya? boleh. Buat nyobain tadi challenge-nya ya kan? Jadi Pengen hari juga ini kita penasaran. bahas mobilnya dulu aja karena ada waktu, jadi kita bisa bahas mobilnya. Siap. Nah, nih Jas. Kalau kita beli mobil standar, Ya, supaya proper untuk jadi mobil slalom, apa aja sih yang di-upgrade? kalau untuk mobil slalom, kita ada regulasi ya dari IMI Pusat terkait slalom tuh. Ada beberapa kelas, Chan. Oke. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas F ya. Kelas A itu sedan penggerak roda depan. Oke. Ya, grup B itu penggerak roda belakang, dan F tuh untuk FFA. Oke. Ya, dia satu grup doang, itu satu kelas doang. Nah, itu batasan modifikasinya ada, teman-teman bisa lihat di websitenya IMI, ada di situ. Nah, kalau misalkan kita bicara kelas A itu adalah grup A itu yang paling banyak pesertanya. Kenapa? Karena memang batasan modifikasinya bisa dibilang kalau secara biaya itu paling terjangkau. Oke. Batasan modifikasinya kurang lebih antara lain suspensi, ya suspensi boleh menggunakan coilover, Oke. one way, kemudian rem tangan hidrolik, terus velg bisa ganti, ukurannya itu bisa pakai 15 inch, lebar depan belakang itu harus sama lebarnya. Berapapun tapi harus sama? Apa ada Maksimum regulasinya 7, lebar berapa? Maksimum 7. Maksimum 7. Kurang lebih begitu ya. Ya. Kan velg ya kan. Yoi. Nah, ya. Terus offset boleh belang. Kemudian knalpot boleh dimodifikasi, penggunaan penambah daya di ECU kendaraan boleh dilakukan. Kemudian rem tangan hidrolik boleh. Kurang lebihnya itulah yang ini ya, yang krusial. Mesin harus standar. Oke. Komponen mesin harus standar gitu. Berarti kurang lebih kalau kayak balap ISOM tuh balap OMR ya? Ya, kurang lebih ya. Ya, cuma bedanya karena ini slalom jadi ngebutuhin ada tambahan tadi modifikasi handbrake. Ya, Kalau betul. ISOM kan bedanya nggak ada gitu Rollbar kan kan OMR. kalau slalom Rollbar nggak perlu ya? Disarankan. Oh, disarankan? Disarankan. Boleh berarti? Bahasanya disarankan ya. Lupa deh. Oke. Ada pasal yang rollbar disarankan gitu. Itu untuk kelas F apa ya kalau nggak salah? Lupa. Oke. Nah, terus dari bobot sendiri ada nggak regulasi bobot kendaraan? Ada regulasi bobot, ada minimumnya berapa itu ada di peraturan lengkap deh. Oke. Nah, berarti ini kan kayak gue lihat nih. Oh iya, Bangku. bahan bakar. Bahan bakar gimana? Batasannya bahan bakar. Bahan bakar itu kalau untuk mobil yang 1500 cc itu ronnya 92 maksimum. Kemudian kalau buat ini boleh 98 ya kalau salah. Buat 1200, 1300. Oke. Nah, terus apa namanya? Kebanyakan di slalom itu kayak joknya itu perlu diganti nggak pakai bucket seat? Kayak gitu-gitu perlu nggak? Kalau secara perlu atau enggak balik lagi ke drivernya ya. Dia biasanya nyupirnya gimana. Kalau saya sendiri itu senangnya jok standar, tapi yang bisa reclining ya naik turun gitu. Iya. Gitu. Oke, karena mungkin memang, kalau bucket lebih susah kali ya untuk ininya ya, gerakannya ya. Gerakannya agak lebih susah. Ya. Cuman kalau misalkan memang artinya gini, slalom di Indonesia itu speednya itu tidak terlalu tinggi, Chan. Oke. Jadi memang jok standar pun masih mumpuni untuk bisa secara safety-nya masih oke gitu loh. Iya. Kecuali berbeda kalau misalkan kita udah average speed-nya di atas 80 mungkin ya. Ada slalom di atas speed Di Jepang boleh dilihat di gitu? Jepang gitu ada kencang-kencang. Wah, gila. Di atas 80 sih udah kayak drifting ya. Kayak drifting di kita ya lokal ya. Zigzag 80 gitu. Ada. Waduh. Iya, Gitu. itu lumayan ngilu kayak gitu ya. Ya, mereka pakai roll bar, bucket seat gitu-gitu. Iya. Tapi kalau kita kurang lebih modifikasinya yang tadi aja. Nah, kalau di luar kayak gitu tuh dengan speed kayak gitu tuh kan zigzag tuh. Ada nggak yang mobil sampai kelontang?
kembali ke Kelontang. Kalau ada mungkin ada ya, tapi gue belum pernah lihat. Belum pernah lihat ya? Nah, Oke. mungkin belum pernah lihat gitu. Siap. Nah, oke. Di sini pun ada yang sampai tumpah gitu ya. Mobil pickup biasanya. Oh, oke. Ya cuman balik lagi itu kan karena mungkin jalannya kenapa gitu kan. Iya. Jadi speednya kan pelan. Misalkan jalannya ada gelombang, mobilnya kesandung. Jadi Siap. Nah, oke, Jas. Ini terakhir sebelum kita tutup nih. Saran dong buat teman-teman yang kira-kira pengen memulai balap slalom selain mengikuti U23 Academy. U23 Academy. Selain ini, ya ini mungkin salah satu wadah lah yang wajib mungkin kalian harus ikutin sebelum balap slalom. Nah, selain itu kira-kira ada saran apa yang harus mereka persiapkan supaya bisa mentalnya tuh bisa menjadi seorang pembalap slalom gitu? Kalau bicara mental dan apa yang harus disiapin ya. Kalau misalkan mental, ya teman-teman, jadi gini, balapan slalom itu satu mobil boleh berempat kalau slalom kejurnas. Oke. Jadi kalau misalkan persiapan, kita bisa latihan, kemudian kita bisa ngikut ya ke mobil temen misalkan, kayak gitu-gitu. Kemudian kalau misalkan bicara U23, ketika teman-teman berusia di bawah 23 tahun, itu bisa ikut U23 Academy, nanti ada kejuaraan U23-nya juga. Nah, itu mobil disediakan oleh panitia. Gitu. Oh, jadi bedanya kejuaraan yang nasional yang lo ikutin nih, gitu kan, barengan sama TJR Indonesia, sama U23 tuh kalau U23 mobilnya udah disiapin. Bener, mobilnya udah disiapin. One make car lah bahasanya. One make car ya. Bener, bukan one make race lagi karena mobilnya ada berapa mobil sih itu? Kita sediain 2 mobil ya. 2 mobil ya? 2 mobil. Nah, itu ada berapa peserta kalau untuk kejuaraan itu? Ya kurang lebih ya, mungkin sekitar 20, 30 gitu ya. Oke. Pesertanya 30 peserta. Nah, itu nggak jadi sebuah challenge sendiri ya? Maksudnya dalam artian, ini kan mobil cuma 2 nih. Peserta 30. Gitu kan. Kalau gua suruh milih, pasti gue pengen milih yang pertama karena gue pikir mobil pasti masih fresh. Nah, itu gimana tuh challenge-nya tuh? Ya itu ya, kalau misalkan jadi gini, kalau boleh cerita sedikit, kalau misalkan kita berangkat ke kejuaraan Asia Gymkhana, di kejuaraan Asia Gymkhana pun itu mobil disiapkan oleh panitia. Oke. Nomor start diundi. Oh. Jadi kita ya balapan itu kan ada skill, mobil sama luck. Luck, betul. Nah, kita ambil duluan tuh. Lucknya ya? Lucknya ya kan, Iya, mau start pertama, mau start tengah, mau start belakang. Kalau memang waktunya menang ya menang aja. Oke, gitu. siap. Jadi kalau untuk mobil yang samaan itu ya mau nggak mau kita harus ikutin dari undian itu. Gitu. Berarti yang untuk U23 di Indonesia nih, itu diundi juga? Diundi juga nantinya. Oke. Gitu. Siap. Kalau gitu. Jas, Gitu. sekali lagi Karena terima kita kasih kan nggak buat... bisa milih tuh kalau itu. Oh undian. gitu, siap. Ya udah kalau gitu, gua terima kasih banget nih Thank you. atas Terima kasih juga undangannya. teman-teman KDRT. Siap. Nah, gua sih nggak sabar ya, maksudnya untuk next lo kapan lagi ya ke latihan? Bulan gini ya? depan pasti ada lagi kelas. Bulan depan. Nah, bulan depan sih kayaknya mudah-mudahan kita bisa ini nih. Yang Ya. tadi di challenge sama Anjas tuh bisa kita ikutin. Gitu. Nah, yang buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram Anjasara WS. Oh iya, Salah ya? dia dulu, iya nggak apa-apa. Pasti Anjasnya juga, Anjas apa? Anjasara WS. Oke, Instagramnya di sini. Enggak. Terus nggak, iya, terus kalau U23 Follow apa? @U23 academy.id. U23? U23 academy.id. Ya udah, pokoknya ada tulisannya di bawah. Sama Instagramnya Anjas tuh jangan lupa juga. Nah, Instagram gue juga Ican.99 dan Ridwan Hanif. Dan jangan lupa juga follow Instagram barunya KDRT, KDR Team 22. Jangan lupa tuh di follow tuh, karena memang Instagram lama kita belum balik sampai sekarang. Kayaknya kita juga udah waktunya untuk ikhlasin. Udah waktunya KDR Team 22 mengkreasikan sesuatu yang baru dan tetap eksis buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.